Hello everyone, anywhere, everywhere. Sahabat-sahabat, langsung aja video kali ini saya ingin membahas pertanyaan dari pemilik akun atas nama Sahabat Vena. Sahabat Vena ya, bukan sahabat pena. V, pakai V. Sahabat Vena yang menanyakan demikian. Bang Fran, bagaimana jika ada orang ngaku Islam? Ya, ngaku Islam. Islam itu artinya tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Ngaku Islam, tapi mengatakan bahwa Isa hanya sebatas nabi saja. Ya, bagaimana keislamannya? Baik, langsung aja saya jawab sobat-sobatku. Jadi jawaban ini khusus kepada Mbak Sahabat Vena, tapi juga secara umum bagi semua yang menyimak video ini. Silakan disimak sampai selesai ya. Oke sobat-sobatku, saya akan jawab langsung to the point, tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi ya. Bahwa jika ada seseorang atau sekelompok orang atau banyak orang yang mengaku menyebut diri sebagai Islam dalam makna berserah diri kepada Allah, taat tunduk patuh kepada Allah, tapi kemudian mengatakan atau mengajarkan atau memberitakan, menyebarkan kabar bahwa Isa hanya sebatas nabi saja, maka pada hakikatnya orang-orang ini adalah Islam yang tidak asli. Sekali lagi, semua orang yang mengaku-ngaku sebagai Islam atau menyebut dirinya sebagai Muslim, kalau cowok, kalau perempuan Muslimah, tapi kemudian mengajarkan ajaran bahwa Isa hanya sebatas nabi saja, maka pada hakikatnya orang-orang ini bukan betul-betul Muslim, bukan betul-betul Muslimah, bukan betul-betul Islam yang sejati. Islam yang sejati pasti memberitakan hal yang sama persis dengan yang tertulis di Al-Quran dan juga di hadis. Nah, konteks pembicaraan kita kan tentang Isa ini. Isa, bahasa Arab untuk Yesus, bahasa Yunaninya Yesus, bahasa Indonesianya Yesus, bahasa Inggrisnya Jesus, bahasa Aramaik atau Ibrani kunonya Yeso. Yeso jadi Isa. Sahabat-sahabatku, di dalam Al-Quran sudah terlalu jelas terang benderang. Isa disebut sebagai utusan Allah, sebagai nabi, tapi juga disebut sebagai firman Allah atau kalimatullah dan rohullah. Begitupun di hadis. Bahkan salah satu syarat keselamatan yang disampaikan dalam hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, dan hadis Nawawi adalah harus percaya selain kepada yang keempat, percaya surga neraka. Yang kedua, percaya Muhammad Rasulullah. Yang pertama, percaya satu-satunya Allah. Dan yang ketiga, percaya Isa utusan Allah, kalimatullah dan rohullah. Nah, itu. Dan kemudian ini yang penting sekali. Yang penting dan very clear, sangat jelas. Sudah sangat terkenal di seluruh antero dunia. Bahwa Isa yang diberitakan oleh muslim-muslim sejati, Isa yang dikabarkan oleh Islam-Islam yang asli adalah Isa yang dikenal dengan gelarnya apa? Isa Al-Masih. Ya, jadi Isa selain disebut sebagai nabi, utusan Allah, kemudian dia bergelar sebagai rohullah, bergelar juga sebagai kalimatullah. Isa juga sangat terkenal sebagai Al-Masih. Nah, jadi sangat keliru, bahkan cenderung menyesatkan kalau orang ngomong Isa hanya sebatas nabi saja. Sangat keliru. Sebab Al-Quran dan hadis dan juga di dalam kitab Injil dikatakan Isa itu adalah Al-Masih. Hamasyah bahasa Ibraninya, Kristos bahasa Yunaninya, Mesias bahasa Indonesianya, atau juga Kristus, Christ bahasa Inggrisnya. Nah, jadi Isa adalah juga Al-Masih. Nah, ini gelar yang sangat penting. Nah, kalau orang sudah memahami bahwa Isa adalah Al-Masih, maka akan, maaf dengan segala hormat saya katakan, sangat bodoh jika mengatakan bahwa Isa cuma nabi biasa. Itu artinya Anda tidak mengerti Al-Masih, tidak mengerti gelar makna dari kata Al-Masih. Sekali lagi ya, orang-orang yang mengatakan bahwa Isa hanya sebatas nabi biasa,
itu artinya Anda tidak memahami gelar nabi itu apa. Nabi itu dari bahasa Ibrani, Nevi. Aslinya bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Nevi hanya ada di budaya dan tradisi Yahudi. Jadi semua bangsa atau semua orang yang memakai istilah Nevi, nabi, itu sebenarnya mengadopsi atau menyerap dari budaya dan tradisi Yahudi. Nah, Nebi, Navi, pemberi peringatan, juru bicara Allah. Ya, itu gelar Nevi. Isa juga diberi gelar Nabi. Nah, kemudian tentang Al-Masih, ini gelar yang sangat penting sahabatku untuk dipahami. Al-Masih atau Kristus atau Mesias. Maknanya apa? Nah, kalau di Al-Quran mungkin tidak dijelaskan secara detail. Tapi Al-Quran sudah memberi rambu-rambu. Hai ahli kitab, kamu tidak dianggap beragama sedikit pun jika kamu tidak menegakkan Taurat, Jabur, dan Injil. Al-Maidah 68. Nah, jadi supaya tahu makna Al-Masih harus mencari tahunya dari Taurat dan juga Injil. Itu sebabnya di dalam surat Yunus ayat 94 dikatakan, jika kamu ada keraguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Jadi kalau ada ragu apapun, Al-Quran sudah memberi ancer-ancernya. Al-Quran ini sudah sangat bagus. Memberitahu kalau kamu ragu, tanyakan pembaca kitab sebelum kamu. Jadi tanya kepada pembaca kitab sebelum Nabi Muhammad siapa? Orang-orang Yahudi dengan kitabnya Taurat. Orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen dengan kitabnya Injil. Nah, kalau sudah tanya kepada orang Kristen dengan kitabnya Injil, tanya kepada orang Yahudi dengan kitabnya Taurat, maka akan jelas makna dari Al-Masih itu apa. Karena sangat dijelaskan di Bible, di dalam Taurat dan Injil. Ya, Al-Masih artinya adalah orang yang diurapi oleh Allah. Ini gelar yang istimewa. Di dalam Al-Quran, yang disebut sebagai Al-Masih, ini hanya gelar yang diberikan kepada Isa. Sekali lagi, dalam Al-Quran, gelar Al-Masih itu adalah gelar istimewa yang diberikan kepada Isa. Jadi keliru kalau orang mengatakan Isa hanya sebatas nabi biasa. Ya jelas salah. Yang betul adalah Isa adalah juga bergelar apa? Al-Masih. Ya, dan Al-Masih atau Mesias atau Kristus atau Hamasyiah artinya adalah orang yang diurapi oleh Allah. Orang yang dipilih secara khusus oleh Allah. Dipilih untuk apa? Kalau nabi atau nevi, ya, itu juru bicaranya Allah. Penyampai berita, pemberi peringatan, itu nevi. Pembawa risalah apa? Rasul. Nah, jadi ini Anda yang mengatakan rasul, mengatakan nabi, harus paham maknanya. Ya. Kita bicara tentang presiden. Apa makna presiden? Presiden artinya pemimpin tertinggi. Jadi ketika Karni Elias, Pak Karni Elias disebut sebagai presiden ILC, Indonesia Lawyers Club dulu ya. Berarti dia adalah pemimpin tertingginya. Harus dipahami begitu. Presiden Bank Mandiri, berarti pemimpin tertingginya Bank Mandiri. Presiden penerbit Borobudur, berarti pemimpin tertingginya penerbit Borobudur. Begitu ya. Jadi dipahami maknanya. Nevi maknanya apa? Rasul, jangan cuma asal ngomong nabi, rasul, tapi tidak paham maknanya. Nah, begitupun dengan kata Al-Masih ini atau Mesias. Harus memahami. Nah, untuk memahaminya sangat jelas tertulis dalam Taurat. Jadi yang disebut sebagai Mesias atau Al-Masih atau orang yang dipilih, diurapi oleh Allah, itu bukan cuma Yesus Al-Masih atau Yesus Kristus. Di dalam Bible sangat jelas, sebelum Yesus ada juga banyak orang yang menjadi Kristus, menjadi Al-Masih. Nah, salah satu yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Al-Masih itu adalah orang atau Mesias ya. Mesias adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi juru selamat. Kalau nabi sebagai pembawa peringatan, penyambung lidah Allah. Rasul pembawa risalah. Nah, kalau Al-Masih apa? Juru selamat, wakil Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu disebut sebagai Al-Masih. Presiden sebagai apa? Pemimpin tertinggi sebuah korporasi. Ya.
Jadi harus dipahami, bos, pimpinan. Jadi istilah-istilah sesuatu istilah itu kita harus paham maknanya, sahabat-sahabatku. Kembali ke kata Al-Masih atau Mesias atau Kristus. Kristus adalah orang yang diurapi untuk menjadi juru selamat. Salah satu ayatnya, ada beberapa ayat. Salah satu ayatnya di dalam kitab Yesaya dikatakan, Raja Kores diurapi. Jadi Raja Kores itu juga Al-Masih, juga Mesias. Diurapi oleh Yahweh, oleh Allah Bapa, dipakai menjadi juru selamat. Nah, jadi ketika ada seseorang dijadikan Al-Masih, dijadikan Mesias, dijadikan Kristus, itu artinya orang itu menjadi wakil Allah untuk menjadi tugas juru selamat atau penyelamat umat manusia. Itu makna Al-Masih. Ya, jadi kalau mengatakan Isa atau Yesus hanya sebatas nabi, itu jelas bukan ajaran Islam yang asli. Sebab ajaran Islam yang asli sangat jelas menegaskan Isa sebagai Al-Masih juga, yang adalah juru selamat. Ini penting sahabat-sahabatku. Di beberapa video yang lalu saya pernah membahas salah satu orang yang ngaku ustadz ya, dengan nama Ahmad Kainama. Pernah membuat video, disebarkan di YouTube juga, mengatakan bahwa Isa itu bukan juru selamat. Nah, orang-orang seperti ini ada orang-orang yang sangat tidak paham kebenaran Allah. Jadi kalau dia ngaku bahwa Isa adalah Al-Masih, tapi Isa bukan juru selamat. Ini sama seperti orang bilang begini. Karni Elias adalah presiden ILC, tapi Karni Elias bukan pemimpin tertinggi ILC. Atau Joko Widodo adalah presiden Republik Indonesia, tapi Joko Widodo bukan pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Ya, ini kan pernyataan yang bodoh. Presiden artinya adalah pimpinan tertinggi. Nah, begitupun dengan istilah Al-Masih tadi. Makna dari Al-Masih itu adalah orang yang dipilih, diurapi oleh Allah menjadi juru selamat. Jadi kalau ada orang bilang Isa adalah Al-Masih, tapi Isa bukan juru selamat, ini orang yang sangat bodoh, tidak paham makna tentang Al-Masih. Oke, jadi jelas ya buat pemilik akun atas nama Mbak Sahabat Vena yang bertanya bagaimana jika ada orang Islam yang mengklaim dirinya Islam, menyebut diri sebagai Muslim, kalau perempuan muslimah, tapi mengatakan Isa hanya sebatas nabi biasa. Sudah bisa dipastikan, gampang banget. Itu pasti muslimah palsu atau muslim palsu atau Islam tidak asli. Islam yang asli pasti gencar memberitakan Isa adalah Al-Masih. Al-Masih artinya adalah juru selamat yang diutus oleh Allah atau wakil Allah untuk menjadi penyelamat manusia. Ya, jadi jelas Yesus atau Isa bukan hanya sebatas bergelar nabi, pemberi peringatan, juru bicara Allah saja, bukan. Tapi dia juga rasul, penyampai risalah. Dia juga selain disebut sebagai kalimatullah dan rohullah atau firman Allah dan roh dari Allah, juga disebut dengan gelar yang sangat istimewa. Sebuah gelar yang berbeda dengan nabi-nabi lain yang tertulis di dalam kitab Al-Quran, yaitu Isa adalah Al-Masih, yang artinya orang yang dipilih oleh Allah sebagai juru selamat, penyelamat dunia. Baik, sekian dulu video kali ini, kita sambung di video yang lain. Dari saya, wartawan kabar baik untuk dunia. Shalom, salam sejahtera.